Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan sifat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di majlis Baitul Hidayah yang penuh dengan hidayah dan maghfirahnya. Dengan ini kita semua dapat menampilkan dari beberapa macam lomba yang ditugaskan bagi kalian semua. Salawat serta salam kita selalu haturkan kepada sang proklamator dunia akhirat, yaitu Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab adanya beliau terwujudnya semua makhluk. Al-Mukarramun, para alim ulama, tokoh agama, dan semua masyarakat sekitar yang mana pengeras ini terdengar, yang saya hormati dan takzimi. Yang terhormat pengasuh TPQ Baitul Hidayah beserta keluarga besar yang saya taati dan takzimi. Para teman-teman santriwan santriwati Mushola Baitul Hidayah yang saya cinta kasih sayangi. Sebelum kita menuju inti, saya akan membacakan sistematika acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Rekan-rekan santriwan santriwati yang saya cinta kasih sayangi, untuk mengawali acara lomba-lomba pada malam hari ini, 1. Sambutan sekaligus pembukaan. 2. Acara inti, yaitu acara macam-macam lomba yang akan disampaikan oleh semua rekan-rekan santri TPQ Baitul Hidayah. 3. Penutup strip doa. Kita kembali pada acara yang ke-1, yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Rashidi. Kepada beliau tempat dan waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Saya terhormat seteja santre laki gini, alhamdulillah kita terima dalam keadaan ikhlas dan sabar diberi tugas dalam kegiatan ini, yang mana kegiatan ini menyambut Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan santriwati dari beberapa macam lomba yang sudah kita lewati, mulai sudah 3 hari ya, 3 hari 3 malam, yang mana setiap santri masih mengambil dari 2 lomba. Baik lomba salat, baik nadam, lomba nadam syair Madura tentang Isra dan Mi'raj, dan di tingkat Iqra itu adalah lomba melafalkan niat salat dan menghafal fardunya wudu beserta niatnya. Santriwan dan santriwati, saya sedikit kagum kepada kalian semua. Ada di antara kalian itu dari perempuan berani untuk menjadi panitia, bahkan menjadi MC, seperti Ayu Nairo dan Lizia Fatona. Hal ini sangat langka. Kita di tingkat MI kelas 5, ada yang kelas 6. Ini sangat langka. Kalian bisa. Alhamdulillah. Hanya diberi tulisan, kemudian tanpa dihadapkan lagi kepada saya, dari nada-nada mengeluarkan kata-kata itu tersusun. Alhamdulillah. Di sisi lain saya sangat kecewa kepada peserta lomba. Dari hafalan doa-doa sholat, ada yang tidak ingat dalam doa sholat pada waktu lomba. Kalau nggak salah tadi siang ada yang salah dari makharijul huruf, tebal dan tipisnya huruf yang disebut makharijul huruf itu, tajwidnya, qalqalahnya, gunnahnya itu harus ada dalam sholat. Tasydidnya harus tepat, harus benar, harus fasih. Sebagian kecil, ini sebagian kecil bagi kalian semua.
Apa mungkin kalian tidak sholat di rumah? Padahal kalian sudah hafal. Tapi dalam segi makharijul huruf kalian tahu. Tapi kenapa dalam sholat kalian tidak ada makharijul huruf? Coba jawab yang kompak. Kalian tahu tajwid apa tidak? Tahu. Huruf tebal isti'la itu ada berapa huruf? Ada berapa huruf? 7. Berkumpul dalam kalimat apa? Baik. Huruf tersebut dimatikan, mematikan, didubelkan dalam keadaan hidup, dalam keadaan dhammah, fathah, kasrah, tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah, huruf tersebut tetap tebal. Dimatikan tebal, mematikan juga didubelkan juga tebal. Artinya ditasdidkan. Ada tasdidnya, harus tebal, tetap tebal. Coba jawab yang kompak. Apabila non mati dan tanwin, salah satunya non mati dan tanwin bertemu dengan huruf h, hukum bacaannya apa? Yang kompak. Tidak. Baik. Di sisi lain juga ada dalam Al-Quran, dalam sholat, salah satu non mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? Maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Al bertemu huruf hijaiyah, hukumnya ada berapa? 1, 2. Kalian tahu. Terus huruf gunna itu ada berapa? 1, 2, non dan mim. Bagus. Terakhir saya tanyakan, apa arti dari qalqalah itu? Artinya bacaannya man. Ada berapa huruf huruf qalqalah? Sebutkan. Berkumpul dalam kalimat apa? Qatb wujudin. Kalian tahu kenapa dimantulkan? Apa alasannya? Apa alasannya? Karena hakat sukun, karena mati. Aqaf adalah mati. Khalaqo. Tapi kalau hidup, khalaqo, tidak dimantulkan. Kalian tahu itu. Tapi kenapa kalian semua tidak sadar dalam sholat itu tidak pakai tajwid? Ada yang hanya 75%, ada yang 90%, ada yang 100%, bahkan ada yang 50% tajwidnya dalam sholat. Baik, mungkin itu dari kelas 3 itu, kelas 3, kelas 2, hanya 50%. Yang kedua, yang saya menjadi kecewa adalah akhlak. Akhlak kalian harus ditampilkan dalam perlombaan, biar biasa nanti kalian berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan guru, berkumpul dengan orang-orang yang tua. Itu pakai akhlak. Akhlak itu bisa dikerjakan mata, tangan, kaki, punggung,
mulut, hidung, telinga. Bahkan hati. Jika hati sombong, maka akhlaknya itu sudah rusak. Jika tangannya mukulan orang, itu akhlaknya sudah rusak. Berbicara dengan guru, matanya menghadap guru, itu sudah rusak akhlaknya. Mata melihat pada orang tua, ketika berbicara dengan orang tua, rusak akhlaknya. Mulut bicara sembarangan, rusak akhlaknya. Itu adalah bahwa akhlak itu dikerjakan oleh tubuh anggota kalian semua. Kita harus hati-hati itu. Harus hati-hati. Alhamdulillah kalian semua tanpa diberi bekal mengikuti lomba. Bekalnya pada waktu mengaji, membaca nadhaman, membaca safina, membaca tajwid, belajar ilmu tajwid, belajar ilmu shoraf, belajar ilmu bahasa Arab, nahwu, tauhid, aqidatul awam, nadbatul abna, yaitu akhlak. Ini perlu kepada kalian semua. Tapi alhamdulillah kalian semua itu sebagian besar pemahaman terhadap ilmu tajwid dalam kitab apa itu? Kitab apa? Kompak. Baik, bahwa Hidayatus Sibyan itu adalah tajwid, tentang tajwid. Tapi kalau Aqidatul Awam tentang tauhid. Kalau fikih tentang sholat. Kalau akhlak ya tentang akhlak. Alhamdulillah sebagian besar sudah paham betul dari awal sampai akhir dalam kitab Hidayatus Sibyan. Ya. Tapi sayang, orang tua kalian tidak pernah nanya kepada guru, seorang pendidik. Orang tua kalian rasanya tidak bahagia melihat kalian tahu betul dan paham betul. Bukan hanya hatam, tapi paham satu kitab. Kalian paham satu kitab. Bukan hatam, kalau hatam belum tentu faham, tapi kalian adalah faham. Contohnya seperti tadi ditanyakan, kalian sudah tahu. Jawab yang kompak. Jawab yang kompak. Saya coba lagi. Huruf H, jika penyebabnya adalah non mati dan tanwin, maka hukum bacaannya adalah tetap H. H, jika penyebabnya dalam Al-Quran itu mim mati, maka H hurufnya siapa? Darsabawi. Jika penyebabnya adalah al, maka H hurufnya siapa? Al-Qamariyah. Betul semua. Sudah paham? Paham? Saya yakin kalian itu paham semua. Coba hukum bacaan matabi'i dalam Al-Quran itu penyebabnya apa? Yang kompak. Satu harkat apa? Dua harkat apa? Tiga harkat apa? Fathah menjadi penyebab kepada huruf alif. Bagus. Dhammah menjadi penyebab kepada huruf kasrah, menjadi penyebab
kepada jika penyebabnya kasroh kepada iya, maka iya adalah hurufnya kompak. Jika nun mati atau tanwin bertemu iya, maka iya hurufnya kompak. Alhamdulillah. Itu idhar artinya apa? Ikhfa artinya apa? Iklab artinya apa? Gunnah artinya apa? Qalqalah artinya apa? Semuanya tahu, tapi kenapa dalam sholat kalian tidak pakai tajwid? Terutama dalam sholat, kebanyakan santri kalau didengar at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, bukan thayyibatu tapi thayyibatu lillahi. Tuh. Seterusnya yaitu kalian jangan salah paham. Coba niatnya sholat seperti apa? Niatnya wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu niat apa lafaz? Apa lafaz niat? Apa niat? Kompak. Kalau niat dalam hati, kompak. Dalam hati. Yaitu kalau niat pembicaraan hati. Pembicaraan hati yang bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya wudu, ya mulai dari nyampenya air ke muka. Kalau niatnya mandi besar, istilahnya adus, itu nyampenya air ke anggota badan. Kalau kalian sholat, ya niatnya bersamaan dengan ngangkatnya tangan untuk mengucapkan niat dalam hati bahwa kalian bersolat duhur, sholat maghrib, sholat asar dalam keadaan makmum atau jadi imam atau sendirian, itu dalam hati. Ya, cuman istilah niat dibaca lomba-lomba, yaitu lomba niat sholat 5 waktu, lomba niat wudu, nawaitul wudu'a. Tapi niat kita yang bukan niat itu melafalkan niat. Coba jawab dengan kompak. Kata Safina, wa talaffuzu biha sunnatun. Melafalkan niat adalah sunnah. Wa mahluha, adapun tempatnya niat. Teruskan kalimatnya. Al-qalbu, yaitu dalam hati. Bagus semuanya, safinahnya bagus, juga tauhidnya bagus. Saya tinggal koreksi tauhidnya tentang keesaan Allah, tentang kepercayaan kalian adanya neraka, utusan dan para nabi, para malaikat yang tidak bisa dilihat mata indera kita, seperti neraka, surga, itu tidak bisa dilihat mata. Kalian harus percaya. Juga dengan adanya Tuhan, kita harus percaya. Allah itu ada apa tidak? Ada di mana? Di edatnya sendiri. Allah itu satu apa dua apa tiga? Satu apanya? Af'alnya. Dua
zatnya. 3 sifatnya bagus. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Baik, kalian sudah tahu. Sebelum kita menginjak atau meneruskan pada lomba-lomba selanjutnya, mari kita sambungkan doa kepada Rasulullah SAW lewat dari para masyaikh, dari para guru-guru kita, karena kalian semua tidak bisa langsung kepada Allah kalau tidak lewat dari guru, dari para masyaikh, dari guru-guru kita semua ke atas sampai ke Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Rasulullah menyampaikan kepada Allah bahwa Fatihah disambungkan kepada siapa? Itu Rasulullah yang menyampaikan lewat dari guru. Amin Allahumma. Yang saya minta nanti terakhir yaitu sambungan doa kepada saudara kalian semua yang ada di Palestina yang saat ini dalam keadaan hancur. Mereka tidak punya tempat tinggal, lahannya pun rusak, rumahnya pun rusak, HP-nya pun hilang dan semuanya, nyawanya banyak yang hilang di serbu Israel. Tapi alhamdulillah menang, walaupun banyak juga matinya. Alhamdulillah. Ini Isra Mi'raj saya dikasih gambar Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Rasulullah perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ini adalah langsung ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, yaitu pada bulan Rajab tanggal 27 Hijriyah, tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi ya, bukan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi adalah tahunnya orang Kristen, kalau Hijriyah adalah tahunnya orang-orang Islam. Itu kenapa di sisi lain juga di tanah Palestina, di tanah Palestina ada Masjidil Aqsa, dan tanah Palestina itu adalah tanah kelahiran para nabi, tanah kelahiran para nabi ya. Paham ya? Itu makanya hati ini rasanya sakit. Mereka semua yang masih hidup di Palestina itu hidupnya sangat susah, hidupnya sangat susah. Mudah-mudahan Allah memberi kemuliaan, memberi rezeki yang sangat sempurna, entah lewat dari mana Allah memberi kepada mereka semua. Mudah-mudahan dengan doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan masyarakat Palestina bisa sejahtera melaksanakan ibadah dengan tenang dan enak di sana. Amin Allahumma amin. Mari kita buka acara lomba ini dengan pembacaan Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa nabiyyi wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal malaikati wal qarabin wal awliya'i sholihin wal hadratin sultani wal awliya'i sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wal hadratin jami'i arwahihim syaikhina Syekh Ahmadin mudharin nurullahi ta'ala ajma'in wal hadratin jami'il awliya' wal ulama asyhadu wa sholihin fi jazirati Badran wal hadratin jami'il awliya' wa ila hadratin jami'i arwahi jami'il awliya' wal ulama asyhadu wa sholihin min durati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana durrahum wa ghafara Allahu dunubahum wa taqabbala a'malahum
syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah satu kali untuk masyarakat Palestina, untuk saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina, yang mana saat sekarang ini dalam keadaan susah beribadah, tempat ibadahnya juga rusak, kemudian rumahnya rusak, alat-alat masaknya hancur, HP-nya juga hancur, nyawanya juga hancur. Hanya sebagian yang ada di sana, mudah-mudahan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, umurnya dipanjangkan, amin Allahumma, dan imannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua sehingga tetap berarah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Kami sampaikan terima kasih untuk acara